Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 14 Januari 2023. Bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Dara Putri Noval. Ini beragam informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, sebatang pohon tumbang di Jalan Sum Cikampak Bagan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selain menimpa tiang listrik, satu unit bus yang sedang melintas juga ikut tertimpa pohon tumbang. Dari video amatir yang direkam pengguna jalan, pohon tumbang yang menutupi badan jalan lintas Sumatera berada di Dusun Sei Bruhur, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selain menumbangkan tiang listrik, pohon yang tumbang juga menimpa satu unit bus yang sedang melintas. Akibatnya bus mengalami ringsek pada bagian depan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Pihak kepolisian, BPBD, karyawan PLN, serta masyarakat memotong pohon yang menutup badan jalan agar dapat dilalui pengendara. Kaban BPBD Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjelaskan, tumbangnya pohon yang menutupi badan jalan lintas Sumatera karena usia pohon yang sudah tua, ditambah dengan curah hujan yang lebat sehingga pohon tidak dapat menahan beban dan tumbang menutupi badan jalan. Tumbang ke jalan, dan oleh karenanya kita langsung koordinasi dengan pihak-pihak terkait, stakeholder terkait, dan sudah hingga sekarang ini sudah kita dapat atasi dan sudah berjalan dengan lancar arus lalu lintas dari arah Pekanbaru menuju Kota Pinang. Akibat pohon tumbang tersebut, jalan lintas Sumatera sempat mengalami macet dan antrian panjang. Pemirsa, diduga akibat remblong, satu unit truk interkuler bermuatan CPO menabrak pohon di pinggir jalan lintas Sumatera, Cikampak Tengah, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibatnya sopir yang juga membawa keluarganya mengalami luka berat. Satu unit truk barang pengangkut CPO nomor polisi BK 997LJ ini mengalami kecelakaan tunggal disebabkan remblong. Supir truk berupaya menghindari agar tidak terjadi kecelakaan dengan kendaraan lain dengan banting setir dan menabrak pohon di pinggir jalan lintas Sumatera, Cikampak Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, mobil truk ringsek berat dan supir mengalami luka-luka pada bagian kaki dan tangan, sedangkan istri dan satu orang anaknya selamat. Sopir mobil truk tangki intrakuler Ramayadi mengaku kelelahan menunggu antrian macet dari pukul 00 WIB malam hingga pukul 11 siang. Kemungkinan akibat kecelakaan terjebak macet berdampak mobil truk tangki yang dikemudikannya mengalami remblong. Truk Prado. Oh, pantatnya. Kok bisa nabrak ikan kenapa, Bang? Hah? Karena apa? Tadi nak Belum rem. gombleng ya. Ada remnya lagi. Oh, ini rem itu rem angin ya, Bang ya? Berarti kosong tabung. Tabung. Karena kelamaan berhenti tadi, Bang, antri tadi ya, Bang. Iya. Udah berapa lama, Bang, kena macet? Udah dari jam 12 malam. Guna penyelidikan lebih lanjut, kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut sudah ditangani dan diamankan di Mapolres Labuhan Batu Selatan. Pemirsa, dua orang lansia bernama Wagini dan Karsiman sudah 3 hari terlantar di Desa Marendal 1, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang dalam kondisi sakit dan tidak memiliki identitas. Dua lansia terlantar di Desa Marendal 1 dijumpai warga dalam kondisi sakit dan sangat memprihatinkan. Kedua lansia ini diduga pasangan suami istri yang sudah beberapa hari di Desa Marendal 1 terlantar dan tidak ingat arah pulang ke rumah. Menurut Kepala Desa Marendal 1 Ardianto mengatakan sudah 3 hari dua lansia ini ditemukan oleh warga terlantar dan dalam kondisi sakit. Kemudian warga melaporkannya pada kepala desa dan ditindaklanjuti. Setelah diperiksa, kedua lansia terlantar ini ternyata tidak memiliki identitas yang jelas. Untuk mengetahui identitas dua lansia ini, kepala desa membawanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lubuk Pakam. Namun setelah dicek ternyata data kedua lansia ini nihil.
adanya laporan warga tentang adanya 2 orang lansia yang terpapar di Desa Marendal 1. Kami dan saya sebagai kepala desa langsung merespon, menindaklanjuti dan melakukan pendataan. Kemudian besok harinya saya sekarang ini bawa ke Dinas Dukcapil untuk mengetahui apakah kedua orang tua ini terdaftar di desa lain atau tidak, ataupun belum terregistrasi di Kabupaten Deli Serdang. Ya, rencananya kita bawa ke RPS di Jalan Dingin, di Kecamatan Dingin. Karena status kependudukannya tidak ada, maka Kepala Dinas Disdukcapil berkoordinasi dengan Dinas Sosial Deli Serdang agar dapat ditindaklanjuti. Menurut Kasih Sosial, Marisis Uli Bedasari Sinaga mengatakan, untuk sementara waktu kedua lansia tersebut dirawat di rumah singgah di Dusun Kediri, Kecamatan Beringin, Deli Serdang, sembari menanti dijemput oleh keluarga. Saya sebagai kasih penyandang disabilitas yang telah saya lakukan mendampingi Bapak Kades untuk meng-scan geometri Bapak dan Ibu yang terlantar ini dari Patumba, biar dia bisa ada data kependudukannya di Kabupaten Deli Serdang. Ya, kalau langkah selanjutnya kedua lansia ini kami titipkan di RPS di Desa Banjarnegoro, Dusun Kediri, Kecamatan Beringin, Pak. Masyarakat yang mengenal kedua lansia ini dapat mendatangi kantor Kepala Desa Marendal 1 atau langsung ke rumah singgah di Dusun Kediri, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan membawa dokumen yang lengkap. Pemirsa, pembangunan prasarana pengendalian banjir Seideli di kawasan Jalan KL Sudarso, tepatnya di kawasan Simpang Aloha, Kelurahan Martubung, hampir rampung dan telah selesai 70%. Pembangunan prasarana pengendalian banjir Seideli juga selesai dikerjakan, nantinya tidak akan mengganggu kepentingan umum seperti jalan protokol yang digenangi banjir maupun perumahan warga yang ada di kiri kanan jalan tersebut. Pembangunan proyek sepanjang 110 meter ini dipasangi tiang panjang sebanyak 220 batang dengan tiang panjang sepanjang 12 meter untuk memperkokoh pondasi benteng. Diharapkan proyek ini selesai pada bulan Februari 2023 dengan masa pengerjaan selama 109 hari. Proyek ini dibangun dengan dana 18 miliar lebih bersumber dari dana APBN. Dan sebagai konsultan supervisi Harawana Konsultan PT Bortom Karya KSO, proyek manajer pengerjaan proyek prasarana pengendalian banjir Seideli, Donald Sigalingging menjelaskan, ke depan bila Seideli banjir dan airnya melimpah tidak akan mengganggu kepentingan umum seperti jalan protokol maupun perumahan warga. Yang riskan ataupun yang dirasakan perlu harus penanganan yang paling harus cepat, karena ini belokan daripada ini, jadi hantaman daripada air yang dari sana ke sini, jadi bisa saja nanti kebetulan ini sudah jalan. Nah, ketika ini sudah jebol berarti ini akan meluap dan akan mengganggu kepada aktivitas umum. Nah, ini jadi dipancang ini sepanjangnya ini 110 meter, yang panjang 12 meter panjangnya, dan total tiang panjangnya itu adalah 220 batang. Iya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Civitas Akademika Universitas Katolik Santo Thomas Unika Medan menggelar perayaan Natal dan Syukuran Tahun Baru 2023 di Pardede Hall Medan kemarin. Perayaan Natal dan Syukuran Tahun Baru itu dimulai dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin Uskup Agung Medan Cornelius Sipayung. Dalam homilinya, Uskup Cornelius mengatakan Natal merupakan perayaan pembaruan seseorang menjadi lebih baik. Kelahiran Yesus merupakan satu peristiwa mengagumkan karena lewat kelahiran itu Allah menjelma dan merendahkan dirinya menjadi anak manusia, seorang raja yang lahir tidak dengan kemewahan, melainkan dilahirkan di sebuah kandang. Kelahiran Yesus telah merubah perspektif orang-orang dan membuat perubahan dari mereka yang sombong, iri hati menjadi pribadi sederhana dan penuh kasih. Uskup menekankan agar seluruh Civitas Akademika Unika Santo Thomas meneladani sikap Yesus dan mau berubah menjadi lebih baik, salah satunya dengan hidup disiplin, memiliki target dan prestasi.
Gagasan untuk merayakan Natal bersama merupakan dorongan dari Uskup Cornelius yang juga pembina kampus ini. Selain Civitas Akademika Unika Santo Thomas, Natal ini juga dihadiri dan dimeriahkan 12 sekolah Katolik di Medan. Selama ini Natal di Unika Santo Thomas dirayakan oleh fakultas masing-masing. Bapak Uskup pun mengusulkan agar Natal tahun ini dirayakan secara bersama sebagai bentuk persekutuan. Sementara itu, Rektor Unika Santo Thomas Medan, Profesor Maidin Gultom mengatakan Natal adalah tanda-tanda keagungan. Tanda-tanda itu akan tercermin dalam diri Unika Santo Thomas Medan. Natal ini merupakan tanda-tanda kebangkitan Unika Santo Thomas Medan sebagai kampus yang diperhitungkan seperti di masa lalu. Lulusan Fakultas Hukum Unika Santo Thomas pernah meraih hakim terbaik se-Indonesia. Begitu juga jaksa dan rektor Unika yakin prestasi itu nanti bisa bangkit kembali. Dengan Natal ini, Natal bersama maupun Tahun Baru bersama, saya mengharapkan di Civitas Akademika Unika Santo Thomas akan nampak tanda-tanda keagungan Tuhan. Itu tercermin dalam sikap dan tindakan dari para dosen, para tendik, maupun para mahasiswa. Di mana hasil dari sikap dan tindakannya itu adalah yang terbaik untuk nusa, bangsa, maupun untuk Tuhan, saya pikir. Kita mengharapkan untuk tahun 2023 itu kekompakan dari Civitas Akademika akan tercermin di dalam kehidupan kampus maupun di luar kampus, saya pikir. Usai perayaan Ekaristi, acara dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan hiburan yang menampilkan karya-karya mahasiswa Unika Santo Thomas maupun siswa-siswa dari Sekolah Katolik di Medan yang hadir dan memeriahkan acara ini. Antara lain menampilkan tari tradisi dan modern, lagu dan paduan suara. Tampak hadir mendampingi Uskup Agung Medan, antara lain Vikjen Keuskupan Agung Medan Pastor Mikhail Manurung, para pastor Keuskupan Agung Medan, frater, bruder, dan suster. Kami keluarga besar Unika Santo Thomas ingin menyatukan tekad niat untuk bersama-sama menegakkan intelektualisme berdasarkan aturan-aturan gereja. Dengan demikian, perwujudan jati diri Katolik dan perwujudan jati diri disiplin integritas dapat terwujud kepada seluruh alumni, ke seluruh Civitas Unika Santo Thomas. Harapan kami dapat membantu masyarakat, membantu bangsa, membantu negara, dan membantu gereja dari Unika Santo Thomas. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Ya, pemirsa, Polda Sumut menjamin keamanan guna mendukung kejuaraan dunia Speedboat F1 H2O yang akan diselenggarakan pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang di Palige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menjamin keamanan seluruh peserta lomba maupun wisatawan yang datang. Hal ini diungkapkan Kapolda Sumatera Utara pada saat mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam meninjau lokasi arena balap Speedboat F1 H2O di lapangan Sisingamangaraja, Balige, Kabupaten Toba. Kapolda Sumatera Utara Pancaputra Simanjuntak menjelaskan pengamanan lokasi dimulai dari perairan Danau Toba dan darat. Sekitar 1.629 personil dilibatkan dari unsur TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan yang akan ikut melakukan pengamanan. Kapolda juga menyatakan kesiapan Polda Sumatera Utara dalam melakukan pengamanan kegiatan tersebut, di mana dalam kegiatan event F1 H2O ini akan nantinya Presiden Joko Widodo direncanakan akan turut hadir menyaksikan kegiatan yang bertaraf internasional dan bergengsi ini. Polda Sumatera Utara bersama Mabes Polri didukung oleh TNI dan teman-teman stakeholder lainnya. Depan akan melaksanakan operasi mandiri kewilayahan dengan Santri Bohal Toba 2023. Kegiatan operasi mandiri kewilayahan ini kita lakukan untuk memberikan rasa aman dan menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan F1 H2O, baik terkait dengan kepada para peserta atau atlet maupun para penonton dan wisatawan, serta tentunya tamu-tamu asing yang akan berkunjung ke Kabupaten Toba dalam rangka menyaksikan F1 H2O.
diharapkan kepada masyarakat Sumatera Utara untuk bersama mensukseskan kejuaraan dunia Powerboat F1 H2O dengan menjaga keamanan yang kondusif terwujudnya kenyamanan selama acara berlangsung. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghimbau seluruh elemen masyarakat menjadi tuan rumah yang ramah pada event balap speedboat F1 H2O. Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Utara pada saat usai kegiatan rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan event balap powerboat F1 H2O di Baligi, Kabupaten Toba. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan terpilihnya Kabupaten Toba menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab dan kebanggaan bersama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta dan pengunjung yang hadir guna menikmati keindahan Danau Toba. Hal ini menjadi suatu kebanggaan masyarakat di sekitar Danau Toba, masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan dan menjadi pengalaman kita yang pertama menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan tingkat dunia olahraga air. Sekitar 20 pembalap top dunia akan datang ke Baligi Kabupaten Toba dan banyak masyarakat dunia akan hadir. Sebagai tuan rumah yang baik, Sumatera Utara mempersiapkan berbagai fasilitas dan pendukung lainnya guna memberikan pelayanan dan kenyamanan, sehingga setiap orang yang datang akan merasakan dan ingin kembali lagi melihat keindahan Danau Toba. Menjadi tuan rumah yang baik yang bisa membuat orang lain nyaman, sehingga mereka akan kembali lagi dan ekonomi kita akan meningkat, sangat bermanfaat. Itu kita menjadi tuan rumah yang baik dan bisa membuat orang lain nyaman. Ini para wartawan sekalian, media, tolong ini sosialisasikan, edukasikan kepada masyarakat dan kita beritahukan hingga masyarakat tahu benar. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, mereka akan nyaman dan kembali lagi ke tempat kita, khususnya pastinya ekonomi kita juga akan bermanfaat, sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Edi Rahmayadi berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat dengan menjaga kenyamanan dan sikap ramah tamah yang berdampak pada peningkatan perekonomian. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, klub Karo United FC berharap agar PSSI mengkaji ulang pemberhentian Liga 2 yang baru saja bergulir. Pasca rapat Komite Eksekutif PSSI yang memutuskan Liga 2 dihentikan, Karo United FC meminta PSSI untuk mengkaji kembali keputusan tersebut. Karo United FC mengaku siap jika Liga 2 dijalankan dengan berbagai sistem. Klub asal Tanah Karo ini kecewa dengan hasil rapat Komite Eksekutif PSSI yang memutuskan Liga 2 dihentikan. Karo United FC yang berada di posisi kedua klasemen sementara sangat dirugikan jika Liga dihentikan, mengingat sejumlah persiapan sudah dilakukan. Sejak tragedi Kanjuruhan, Karo United tetap rutin menggelar latihan meski liga belum berjalan. Manajer Karo United FC, Yosepin Sembiri mengatakan, diberhentikannya Liga 2 timnya mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial. Selain itu, klubnya juga meminta kepada PSSI untuk mengkaji ulang keputusan pemberhentian liga yang belum selesai. Karo United FC juga siap jika liga digulir dengan berbagai sistem, baik itu sistem bubble atau sentralisasi tanpa penonton maupun ditunda. Karo United FC juga berharap Liga 2 bisa digulirkan kembali, mengingat liga belum selesai, bahkan putaran pertama juga belum selesai. Selain itu, penghentian liga juga dinilai bisa membunuh mimpi generasi sepak bola Indonesia, mengingat Liga 2 dan Liga 3 merupakan liga pembinaan bagi calon pemain profesional. Ya, mungkin di tahap awal saya harus sampaikan dulu ya, keputusan yang disampaikan PSSI terhadap penghentian Liga 2 itu buat kita itu cukup mengecewakan. Karena sebenarnya dari awal kita tetap meminta Liga 2 digulirkan kembali. Dengan sistem apapun kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan PSSI. Nah, terkait putusan ini ya buat kita gimana ya, kenapa harus dihentikan gitu. Sementara kita juga menawarkan ada beberapa opsi.
Pertama, ya kalau diadakan dengan sistem bubble atau sentralisasi juga kita ikut, tanpa penonton juga kita ikut. Kemudian jika ditunda juga tidak ada masalah, yang penting Liga 2 2022-2023 tetap digulirkan. Artinya kami dari Karo United sebenarnya dalam hal ini sangat berharap Liga 2 tetap dilanjutkan. Ya, pemirsa, kalangan pelaku usaha tanaman hias anggrek di Kota Pematang Siantar merasa optimis beragam jenis tanaman anggrek yang mereka budidayakan memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Prospek pasar tanaman hias anggrek di Kota Pematang Siantar menjanjikan seiring bertambahnya minat masyarakat terhadap aneka jenis tanaman hias. Jenis tanaman hias yang banyak diminati yakni jenis anggrek dan bunga pucuk merah. Beragam jenis anggrek yang dibudidayakan ukurannya juga beragam mulai setinggi 20 cm hingga setengah meter. Salah seorang pekerja tanaman anggrek di Jalan Medan Siantar, Ani, mengatakan beragam jenis anggrek yang ditanamnya berasal dari Thailand dan terus berkembang. Banyak pengunjung yang membeli. Anggrek yang dijual mulai dari harga Rp60.000 hingga Rp165.000 sesuai ukuran bunga anggrek. Harga tersebut cukup terjangkau mengingat anggrek masih menjadi primadona yang butuh kedisiplinan untuk merawatnya. Adapun jenis anggrek yang ditanam yakni Dendrobium, salah satu anggrek yang biasa digunakan sebagai tanaman hias ruangan ataupun taman. Bunganya sangat bervariasi dan indah. Dendrobium relatif mudah dipelihara dan sering berbunga. Pola pertumbuhan anggrek memiliki pertumbuhan ujung batang. Batang tersebut terus tumbuh dan akan berhenti setelah mencapai batas maksimum. Pertumbuhan anggrek akan berkembang dengan anakan baru yang tumbuh di sampingnya. Pada anggrek simpodial terdapat penghubung yang disebut rizoma atau batang di bawah tanah. Dari rizoma ini akan keluar anakan baru. Anggrek Dendrobium membutuhkan sinar matahari sedang hingga tinggi tergantung dari jenis Dendrobium. Jika suhu terlalu tinggi dapat dibantu dengan pengkabutan dengan menggunakan semprotan untuk menghindari penguapan yang lebih besar. Anggrek Dendrobium dapat disilang dengan beberapa anggrek lainnya sehingga memiliki warna yang beragam. Tidak hanya berwarna dasar ungu dan putih saja, banyak anggrek berwarna kuning, merah, oranye, dan selang-seling. Tumbuhan ini termasuk langka dan sulit ditanam. Namun persepsi tersebut berubah karena anggrek mulai ditanam secara massal. Selain anggrek Dendrobium, ada juga anggrek bulan dan beberapa media tanam yang layak untuk dipelajari sebelum menggeluti bisnis anggrek atau menghiasi rumah dengan bunga anggrek. Rumah dengan lahan pekarangan yang indah, asri, dan sehat merupakan dambaan setiap manusia. Di tengah krisis lahan seperti saat ini, hidroponik menjadi alternatif dalam bercocok tanam. Tanaman hidroponik di lahan sempit saat ini kian digandrungi, utamanya warga yang tinggal di perkotaan. Tidak perlu lahan yang banyak, cukup pekarangan rumah yang indah bisa menanam berbagai jenis sayuran. Penggiat hidroponik Suwandi Raden mengatakan pihaknya memanfaatkan lahan yang berada di rumahnya untuk menanam beberapa jenis sayuran. Di antaranya kangkung, basil, kale, pakcoy, dan sawi. Hanya dengan modal Rp100.000 diakuinya tanaman sayur ini dalam beberapa hari bisa panen dan dapat dijual kepada konsumen. Tidak hanya menjual sayur segar, pihaknya fokus menjadikan sayuran ini sebagai produk olahan pangan, di mana ia dibantu istrinya memproduksi lebih kurang 10 produk olahan pangan yang berbahan sayuran. Bahan baku sayurannya kita tanam sendiri, kita manfaatkan lahan di perkarangan rumah. Beragam produk olahan diproduksinya seperti cookies dari sawi, cookies dari bunga talang, kangkung rendang, kangkung arsik, kale keju, dan bunga telang kering dikemas menjadi teh bunga telang. Selain itu, ia juga mengolah bunga telang menjadi sirup. Harga produk olahan sayur ini mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000. Ya, alhamdulillah tanggapan warga di sekitar rumah saya cukup positif. Ya, awalnya kita bagikan sayuran hidroponik ini dan saya tidak berpikir untuk saya menjual sayuran ini karena salah satu target saya memang salah satunya sedekah. Dengan sedekah nilai positifnya sangat baik ke depannya dan saat ini sayuran hidroponik sangat menjanjikan dan selalu kekurangan. Ya, karena saya terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat lebih menjamin tentang hidup sehat itu seperti apa dengan mengkonsumsi sayuran hidroponik yang terbebas dari residu pestisida. Itu intinya ya. Permintaan konsumen akan sayuran hidroponik yang dijualnya datang hampir dari seluruh Indonesia. Selain budidaya hidroponik di rumahnya yang asri, ia juga menjual peralatan hidroponik yang berlokasi di Lorong Amal, nomor 11 Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Area. Diakuinya Surwadi Raden bisnis hidroponik ini sangat menjanjikan. Menjelang akhir tahun 2023 yang lalu, Persatuan Pomparan Simangonding Sianturi selama 2 hari berturut melaksanakan pesta Parteangan Bolon di Desa Saidni Huta, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kehidupan orang Batak, unsur-unsur adat dan budaya tidak pernah lepas dari kehidupannya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, selalu dilandasi dengan adat istiadat warisan nenek moyang mereka. Demikian halnya keturunan Simangonding Sianturi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tidak pernah lupa akan adat dan budaya peninggalan orang tua mereka. Memberikan hasea atau pasahat hasea kepada Anggi Doli Luman Gambiri sebagai Panamboli adalah tahap awal pelaksanaan pesta secara adat. Hasea yang diberikan adalah seperangkat perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah disepakati pada Tonggo Raja jauh hari sebelumnya. Dalam pelaksanaan pesta Pertaniangan Bolon Simangonding Sianturi sedunia ini, diperagakan berbagai atraksi budaya Batak. Pada pagi hari sebelum matahari terbit, Panamboli Luman Gambiri melaksanakan tugasnya mempersiapkan jambar yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima.
Bisa dari roha di dosita hinami, patupa ulaunon, makilala kami mang namalo nami, nahurang nai rupedi kami pasu-pasu nyamat nomor 2 di bata, aku nyakkan aku jalo kami garuk marsede-sede, sia-sia dari roha doh dosita hinami, upatupa kami ulaunon raja nami. Saudara itu dari itu para binotoan, na pinato maksudnya mata di bata Tuhan na ulah kuning-kuningan na pinilikan yung puta. Kung pasahatanin na jokan yang ta dua-dua ya mata nomor 2 di bata. Hoho ba kita setokin ibadah tatangyak kema ibadah sarwata. Gabi emang. Setelah ibadah akbar selesai, dilanjutkan dengan acara adat dan diawali dengan irama gondang. Mereka berdoa untuk kesuksesan pesta pertanian Bolo Simangunding Sianturi. Tet-tet doin na mulai gondang, ser-ser mulai torto. Gondang mula-mula adalah awal dari semua gondang yang akan ditampilkan. Kemudian gondang alu-alu, gondang somba, gondang mangaliat, atau tari berkeliling. Pada pelaksanaan pesta pertanian Bolon Simangunding ini diundang marga-marga yang erat hubungannya dengan marga Sianturi, yaitu tulang marga Manurung, marga dari istri Sianturi, Hulah-hulan marga Napitupulu, marga dari istri anak pertama Sianturi, yaitu Simangonding, dan Hula-hula marga Papahan, marga dari istri yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta atau bolahan amak. Pada pesta pertanian Bolon Simangunding Sianturi juga dilakukan pemilihan kepengurusan dan secara aklamasi terpilih kembali Samsul Sianturi SH sebagai Ketua Umum, Pamolang Sianturi MBA BKP sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. Antar MT Sianturi MBA sebagai Bendahara Umum. Ujak pulot dari tangian toman tani batang, ujak pulot sama ibana, do budaya tanah biduk kan kita dulu.
Setelah terpilih sebagai ketua umum, akan dikukuhkan secara kebesaran adat Batak dengan memberikan tongkat dan bulang-bulang sebagai tongkat kepemimpinan dan bulang-bulang sebagai lambang kebesaran bagi seorang pemimpin. Batak, bila ada pihak yang akan melakukan kegiatan acara adat, maka semua pihak dari Dalihan Natolu saling mendukung dalam pelaksanaan pesta, baik secara moral maupun secara material. Oleh teman Tuhan, oleh teman kita saluna, kita nomor pariban akamuku, artiku rasada marawatade. Jadi oleh teman Tuhan, dihamuna tulang nami, ulah-ulah nami seturi. Tulang roh kami mangihutto naka hula-hula nami sumpah kabiri disor. Kami akan pengurung muna, beremuna nan lohoni beremuna. Lau batu duhon narampak dohita marlas miroha. Di partangnya ngapuluno, partangnya ngapulun Raja Sumangoding di Dikyo. Las roh nami anak terpilih tulang nami. Naunggame uluan ni tulang nami Simangoding se-Indonesia. Alani dohon nami mas selamat di tulang nami nang sudah akan pengurus. Tanya kok kamu kami akan beremuno. Tanya kok kami akan burumuno. Ya biar kacono nahasya kami di Jolo Muda akan lungo di Majolo di Batak. Iso tulang adu kubuat kami songo sakti nami. Nah binuan ni akan inoku dohon akamu pudiso. Dohon nami mas songo di tua-tua. Asati timatino patulan pangarahutna. Oki sosadia no pasatan itulah. Di Batak memang mau pasu-pasu. Soalnya mah atas sekali itulah. Boleh ada masih lebih mami. Samsul Sianturi yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Semangunding Sianturi dalam sambutannya mengatakan, Berjulung kapasa ruatan tua mata di Batak berdiri pasai mau latih bulun di pesta bulunon di pertanian bulunon akan lihat dubehida di belakang hari matur nasi roha maria hida lau melaksanakan pesta pertanian bulunon di hubungan persubit muara dan wiyo. Hanya berkat kasih kuasa kasih Tuhan, berkat Tuhan Maha Pencipta Raja semesta alam, maka kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Opan Pencipta Raja Semangoding Boru Biara Indo Narong di luar Indonesia. Tabuji Tuhan tak mulai dengan itu hata. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Ya pemirsa, harga beras di Kabupaten Lebong mengalami kenaikan pada awal tahun 2023 ini. Selain berimbas pada minat pembeli, naiknya harga beras juga dikhawatirkan berlanjut hingga musim panen tiba. 17 sampai 18.000 rupiah per liter atau percupaknya atau setara 1,6 kg. Naiknya harga beras jika dibanding beberapa bulan sebelumnya sudah terjadi sejak 2 bulan menjelang pergantian tahun baru 2023. Sebelumnya harga jual beras di Kabupaten Lebong mencapai Rp15.000. Pedagang juga mengeluhkan kenaikan harga jual beras yang berimbas pada turunnya minat para pembeli. Kalau untuk stok berasnya dari Lebong? Oh, dari kita sini. Dari Lebong? Nggak ada dari luar. Oh, berarti mengandalkan stok di Lebong? Di Lebong inilah. Orang ngantar ke sini, kadang kita ngambil ke mesin, ke penggilingan. Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan UMKM Lebong, Arnaldi Sucipto, membenarkan jika saat ini terjadi kenaikan harga beras. Menurutnya kenaikan terjadi lantaran stok menipis jelang musim panen. Hal ini bisa terjadi dikarenakan persediaan menipis. Jadi memang stok lokal, beras dari lokal itu memang sudah menipis. Jadi kami juga menghimbau pada masyarakat untuk menggalakkan atau giat dalam program yang sudah dicanangkan oleh Bupati, yaitu setidaknya tanam 2 kali, sehingga stok di Kabupaten Lebong itu tercukupi. Kenaikan juga terpantau di sejumlah daerah di Provinsi Bengkulu, seperti Kabupaten Kaur, Bengkulu Utara, Seluma, dan Muko-Muko. Untuk mengantisipasi kenaikan beras di daerah penghasil utama padi, diharapkan UPTD segera beroperasi agar dapat menekan laju kenaikan harga jual bahan pokok tersebut. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hafiz Ego Diantoro. Dan saya Dara Putri Noval ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.